siang, anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Anak-anakku, pada sesi ini Pak Matius mau mengajak kalian untuk mengenal dan dialog dengan agama Hindu. Yang pertama, kita melihat deskripsi kekhasan dari agama Hindu atau gambaran. Yang pertama, Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme, banyak Tuhan, karena mereka memuja banyak dewa. Di dalam agama Hindu sebenarnya dewa bukanlah Tuhan. Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Ini keyakinan agama Hindu. Nah, ditegaskan di dalam salah satu ajaran filsafat yang bernama Advaita Vedanta, hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yaitu Brahman, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk. Politeisme. Keyakinan agama Hindu, keyakinan dasar ada 5 yang disebut dengan Pancasrada. Apa saja itu? Yang pertama, Widitatwa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Kedua, Atma Tatwa, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Jadi setiap makhluk punya jiwa. Yang ketiga, Karma Palatatwa, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dari setiap perbuatan atau hukum karma. Yang keempat, Punarbawa Tatwa, percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi atau penitisan yang bahasanya adalah samsara. Yang kelima, Moksha Tatwa, yaitu percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan dari akhir manusia. Mari kita lihat. Kitab suci atau susastra suci menurut agama Hindu ini memuat nilai-nilai spiritual keagamaan serta tuntunan kehidupan di jalan dharma atau jalan kebaikan. Susastra suci dari agama Hindu ada 1, Weda. Yang kedua, Upanishad. Yang ketiga, Tantra. Yang kelima, Agama dan Purana. Itu keempat. Yang kelima, 2 Itihasa atau 2 epos, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ini sebagai tuntunan kehidupan di jalan kebaikan menurut Hindu. Dalam agama Hindu hanya itu terdapat banyak aliran dan kelompok. Sedangkan di Indonesia akhirnya kelompok itu menyebut diri dengan Hindu Dharma. Unsur pokok penghayatan agama Hindu Dharma di sini maksudnya muncul dalam bentuk ibadat yang berupa upacara harian yang dilaksanakan pada tempat, mungkin yang utama adalah pura, atau mungkin tempat sumber air atau pantai atau gunung. Dan saat yang berkaitan erat dengan irama hidup manusia setiap hari. Misalnya terbitnya matahari atau terbenamnya dan sebagainya. Tujuan pokok hidup manusia menurut Hindu Dharma adalah moksha, tadi yang saya katakan. Apa itu? Pembebasan dari lingkaran reinkarnasi yang tidak ada habis-habisnya. Maka kalau orang masih bereinkarnasi, lahir kembali, itu berarti belum mencapai kebebasan, belum mencapai kehidupan yang indah. Pembebasan atau moksha tadi bisa dicapai melalui 3 jalan, yaitu trimarga. 3 jalan trimarga. Jalan yang pertama adalah karma marga. Di sini orang melakukan karya askese badani atau keprihatinan badani, yoga, tapa, taat pada aturan-aturan kasta. Karya-karya yang paling berharga adalah ke-12 upacara liturgis yang berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan seseorang. Itu karma marga. Jnana marga ini yang kedua, yaitu penyucian diri yang dilakukan dengan jalan askese atau keprihatinan budi dengan mengheningkan cipta dalam meditasi.
dengan tujuan utama semakin menyadari kesatuannya dengan Sang Brahman atau Tuhan. Yang ketiga, Bhakti Marga, yaitu menyerahkan diri seutuhnya menuju pertemuan dalam cinta kasih Tuhan. Kasta-kasta, ini terutama di India dulu ada. Yang pertama Brahmana, bukan Brahman tadi ya. Brahmana ini para itu hanya petinggi hitungannya ibadat ya. Ksatria, ini para tentara. Ya kebanyakan bangsawan. Nah, Brahmana dan Satria ini adalah kasta bangsawan dan rajawi. Ini yang paling tinggi. Selanjutnya Waisya, ini terdiri dari petani, prajurit, pedagang. Kemudian Sudra atau Jaba, ini rakyat jelata yang terhitung miskin. Ya. Sebenarnya masih ada kelompok paria, yakni mereka yang tersisih, tidak punya tempat sosial. Mereka marginal dan terbuang. Ya. Itu golongan atau kasta di agama ini sebetulnya ada 5, tapi yang sering dikatakan 4. Namun sekarang anak-anak hanya tinggal sisa-sisa saja, jadi jarang kasta ini diberlakukan. Hari Raya Agama Hindu. Yang pertama Nyepi. Nyepi ini jatuh pada pergantian tahun baru Saka. Hari tersebut bukanlah hari mengadakan perayaan pesta tahun baru. Bukan. Melainkan hari untuk menyucikan dan memperkuat diri terhadap pengaruh roh-roh jahat. Umat Hindu dilarang menyalakan api, melakukan pekerjaan, bepergian, melangsungkan hubungan seks. Mereka hitungannya nyepi seperti bertapa atau meditasi. Yang kedua Galungan. Ini jatuh pada setiap hari Rabu Kliwon dan Wuku Dungulan. Ini setiap 210 hari sekali. Tujuan dalam Galungan ini adalah mohon kehadapan Ida Sang Hyang Widi. Nah ini Tuhannya mereka atau Brahman tadi. Juga Batara dan Batari dan para leluhur agar pemujaannya dianugerahi keselamatan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga Kuningan. Sikap Katolik bagaimana terhadap agama Hindu? Ini tercantum dalam Nostra Aetate artikel yang kedua. Demikianlah, dalam Hinduisme manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafat yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tapa atau melalui permenungan yang mendalam atau dengan mengungsi kepada Allah yang penuh kasih dan dengan penuh kepercayaan. Oleh karena itu, Gereja Katolik tidak pernah menolak apapun yang dalam agama-agama Hindu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dengan ajaran Katolik. Tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada henti-hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Ini yang diyakini oleh umat Katolik. Mewartakan bahwa dalam Yesus manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Yesus Putra Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya Yesus sendiri. Maka, ini yang terakhir yang perlu kita camkan, gereja mendorong para putranya supaya yang pertama dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama Hindu
sambil memberi kesaksian, bukan mengajar tentang iman serta peri hidup Kristiani. Jadi memberikan kesaksian, men-sharekan pengalaman. Mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral, serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada mereka. Ini sekilas tentang agama Hindu. Mudah-mudahan kalau Anda ingin paham, Anda bisa cari di materi yang lain. Terima kasih. Berkah dalam.